Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Insya Allah anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita ketahui bersama-sama beberapa indikator yang ingin kita capai dalam materi ini. Yang pertama, saat KD 1.3 meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, KD 2.3 peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, KD 3.3 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, KD 4.3 menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Kita masuki pelajaran kita, arti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur. Berasal dari Zabara, yazburu, zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan dan berisi keterangan-keterangan yang benar dan nyata. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada beberapa nama lain selain Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda. Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sebagai penawar obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Al-Kitab, yakni Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Ada beberapa isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berisi akidah atau keimanan. Yang kedua,
Al-Quran berisi ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Selanjutnya, isi dalam Al-Quran berisi tentang muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Ada beberapa keistimewaan dalam Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Baiklah anak-anak ibu, semoga materi yang ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.